Bab 236, Formula Kuno. Tukarkan formula pil. Ekspresi awalnya yang tersenyum langsung membeku. Murid ini tahu bahwa formula pil sangat berharga bagi setiap saudara bela diri dan senior, jadi aku tidak akan terlalu pemilih. Cukup selama itu bisa sedikit meningkatkan kecepatan kultivasi murid ini di yayasan pendirian. Aku pasti tidak akan memilih dan memilih. Han Li berkata dengan sangat tulus. Setelah percakapan tertentu dengan pria tua kecil dari siapa Han Li belajar tentang keadaan di balik formula pil di dunia budidaya. Dia memutar otak tentang cara mendapatkan beberapa formula pil untuk penggunaannya sendiri. Lagi pula, ia memiliki teknik rahasia untuk mematangkan tumbuhan obat, bagaimana mungkin dia tidak mengeksploitasi keuntungan ini sebanyak yang dia bisa. Namun, formula pil yang sedikit lebih baik semuanya mendarat di tangan para pembudidaya formasi inti. Bahkan jika para murid yayasan pendirian memiliki satu atau dua formula pil, mereka hanya bisa memperbaiki pil obat yang tidak signifikan. Dengan demikian, rencana awalnya didasarkan pada tuannya, Li Huayuan, tetapi karena dia telah bertemu dengan Lei senior bela diri ini, Han Li segera mengubah target rencananya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Lei senior bela diri ini lebih mudah untuk dimanipulasi daripada tuannya. Ini bukan hanya intuisi Han Li, Li Huayuan benar-benar terlalu pelit terhadap muridnya yang bernama ini. Selain itu, ia bahkan lebih menuntut dan membatasi karena hubungan guru-murid mereka. Kemungkinan besar, jika metode hari ini telah digunakan pada Li Huayuan, Tuan Han Li hanya perlu membuat pernyataan yang meremehkan dan berkata, kesalehan berbakti yang baik. Mengambil dua obat spiritual ini dengan cara yang dibenarkan. Han Li harus bertindak seolah-olah dia terharu sampai menangis dan berterima kasih kepada tuannya karena telah menerima tawarannya. Sekarang, dengan susah payah, dia akhirnya bertemu dengan kultivator formasi inti lain, jadi tentu saja dia ingin mengambil kesempatan langka ini. Kamu ingin menukar formula obat. Ini benar-benar masalah yang sangat sulit. Ekspresi Lei Wanhe akhirnya mereda setelah dia tampaknya memikirkan sesuatu. Kemudian, alisnya menjadi rajutan erat, seolah-olah dia tidak yakin tentang itu. Iklan. Setelah melihat ini, Han Li tidak merasa kecewa, bahkan, dia mulai berteriak, ada kesempatan. Di dalam hatinya. Kalau tidak, Lei senior bela diri ini tidak akan memiliki ekspresi seperti ini. Selama ini berguna bagi murid ini, segala formula pil baik-baik saja, keponakan marsial tidak akan mempersulit marsial senior. Han Li buru-buru menurunkan tuntutannya. Marsial keponakan Han. Marsial senior memang memiliki beberapa formula pil yang cukup bagus, tetapi semua ini adalah formula dasar yang diam-diam ditransmisikan yang hanya dimiliki oleh klan aku. Aku benar-benar tidak bisa membawa mereka keluar untuk bertukar denganmu. Lei Wanhe berkata dengan menyesal, menggelengkan kepalanya. Han Li sangat kecewa setelah mendengar ini. Dia tidak berusaha menutupi emosinya, jadi ketika si gemuk memperhatikan ini, dia mulai tertawa dan berkata, meskipun aku tidak bisa menukar formula klanku denganmu, aku masih punya beberapa formula kuno di tangan. Beberapa aku temukan di dalam reruntuhan sejarah, sementara yang lain aku dapatkan dengan bertukar dengan teman. Tidak ada masalah jika aku menukar mereka dengan kamu. Petik 2. Benarkah? Maka murid ini berterima kasih kepada marsial senior. Han Li buru-buru berterima kasih dengan sukacita. Tunggu sampai aku selesai berbicara, masih terlalu dini untuk mengucapkan terima kasih. Sela lemak itu menolak, melambaikan tangannya. Karena kita akan melakukan pertukaran, sebagai senior marsial, aku harus membuat satu hal menjadi jelas, kata lemak dengan serius, menyebabkan Han Li sedikit terkejut. Tolong, marsial senior, katakan itu, murid ini pasti akan mendengarkan ajaran kamu. Han Li segera menjawab dengan hormat. Apa maksudmu mendengarkan ajaran aku? Aku ingin memberitahumu kabar buruk terlebih dahulu sebelum kamu menyesalinya di masa depan. Lei Wanhe melirik Han Li dan menambahkan dengan acuh tak acuh. Jika kamu mengikuti formula kuno ini untuk menyuling pil obat, hasilnya semua akan menjadi pil spiritual kelas atas yang asli. Tetapi yang paling penting, bahan-bahan formula pil ini benar-benar terlalu sulit ditemukan. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mendapatkan barang-barang ini. Tentu saja, meskipun bahan-bahan ini sulit ditemukan, mereka pasti ada di dunia ini. Itu tidak sama dengan beberapa formula kuno lainnya, di mana bahan-bahannya sudah punah selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Pada kenyataannya,
Banyak dari formula pil yang baru diteliti hanyalah hasil dari pengujian banyak formula kuno dengan bahan pengganti, jadi meskipun bahan untuk pil pemurnian ada di sana, efektivitas pil menurun secara signifikan. Ini benar-benar sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh dunia kultivasi. Petik 2 titik titik. Kata-kata berlemak itu mengejutkan Han Li beberapa kali setelah mendengarnya. Namun, dia masih mengerti arti orang lain. Arti marsial senior itu sangat mudah. Setelah kamu mendapatkan formula pil, jika kamu benar-benar tidak dapat menemukan semua bahan untuk menghaluskan pil, cari penggantinya dan cobalah. Siapa tahu, mungkin ada peluang kamu akan berhasil. Kata lemak dengan serius kepada Han Li. Ketika Han Li mendengar ini, dia terdiam. Namun, dalam hatinya jelas bahwa senior bela diri ini mungkin merasa bahwa bahan-bahan untuk formula pil yang akan dia tukarkan benar-benar terlalu sulit untuk didapatkan. Kemungkinan besar, dia merasa agak menyesal. Dengan demikian, dia memberi Han Li pengingat. Tampaknya dengan cara ini integritas marsial senior Lei tidak terlalu buruk. Han Li diam-diam memikirkan hal ini, tapi dia tetap menunjukkan penampilan luar yang menyenangkan, berulang kali mengatakan, oke, menunjukkan bahwa dia tidak mempertimbangkan mundur dari pertukaran. Melihat ini, Lei Wanhe sangat senang di dalam hatinya. Dia masih merasa bahwa dia telah mengambil keuntungan dari keponakan bela diri ini terlalu banyak dan merasa agak menyesal. Setelah berpikir sejenak, dia berbicara sekali lagi. Bagaimana dengan ini, kamu memiliki 2 ramuan spiritual di sini. Kami akan menukar 1 ramuan dengan 1 formula. Senior marsial ini tidak bisa membiarkan kamu mengambil terlalu banyak kerugian. Petik 2 titik titik. Ketika Han Li mendengar ini, dia menatap kosong sejenak. Namun, segera setelah itu ia mulai bersukaria, dan perasaan positifnya untuk Lei senior bela diri ini langsung meningkat pesat. Dia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Lei Wanhe, kali ini, Han Li mengatakannya dengan tulus tanpa kepura-puraan. Cukup, ini adalah daftar formula pil. Ambil 2, semua atribut pil obat dan bahan-bahan yang diperlukan tercantum di sana. Setelah kamu selesai memetik, aku akan memberimu formula pil yang sebenarnya. Mengatakan ini, lemak mengeluarkan slip giok dan melemparkannya ke arah Han Li. Ketika Han Li bersemangat menerima item ini, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Kapan marsial senior ini menyiapkan katalog ini? Tetapi pertanyaan ini hanya terlintas sebentar di benaknya. Han Li menerima slip batu giok, lalu dengan hati-hati memindai, mencari formula pil yang sesuai. Pil pengumpul roh ini dan bubuk penghalusan ki ini. Han Li mengambil kesadarannya dari slip giok kemudian dengan penuh semangat berseru. Pil pengumpulan roh, ki refining powder. Lemak itu dengan acuh tak acuh mengangguk setelah mendengar ini dan tidak mengatakan apa-apa. Dia segera mengeluarkan 2 slip batu giok dari kantong penyimpanannya dan membuangnya. Baiklah, tidak lagi lebih awal, aku harus kembali. Si gemuk dengan senang hati menyimpan ramuan spiritual di atas meja, lalu segera mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sekarang setelah dia mengumpulkan semua bahannya, dia bergegas kembali untuk memurnikan pil penguatan jiwa miliknya sendiri. Setelah mendengar ini, Han Li buru-buru berdiri untuk mengawalnya. Namun, ketika Han Li mengantarnya ke pintu masuk gua, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia kemudian bertanya kepada orang lain tentang keberadaan dan lokasi gua tuannya, Li Huayuan. Ketika orang gemuk itu mendengar bahwa Han Li sebenarnya adalah murid atas nama Li Huayuan, keterkejutannya tidak kecil. Namun, dia masih memberitahu Han Li lokasi itu, lalu terbang dengan seberkas cahaya perak. Han Li menyaksikan Lei Wanhe benar-benar menghilang sebelum dengan senang hati mengeluarkan slip batu giok dengan formula pil pada mereka, bermain-main dengan mereka untuk sementara waktu. Setelah sekian lama, dia berbalik, ingin kembali ke guanya. Namun, Han Li hanya mengambil 2 langkah sebelum benda di dekat gua menarik perhatiannya. Dengan pandangan sekilas, itu sebenarnya tubuh senior martial brother Lin yang terbaring di tanah, meringkuk, bahkan mempertahankan postur yang telah dibuang oleh lemak. Han Li mulai sejenak, lalu berjalan ke arahnya tanpa ragu-ragu. Ketika dia mencapai mayat, dia membungkuk dan mulai mencari. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa martial senior Lei tidak menyentuh apapun pada mayat itu. Dia tidak tahu apakah itu karena dia terlalu malu untuk melakukannya di depan seorang junior seperti dia, atau jika barang-barang dari seorang murid yayasan pendirian tidak bisa masuk ke matanya. Seperti yang diharapkan, Han Li menemukan kantong penyimpanan di pinggang mayat. Ini menyebabkan Han Li mulai tersenyum lebar.
Bagaimanapun, dia sangat tertarik pada boneka-boneka itu, kantong penyimpanan orang lain harus memiliki tumpukan yang besar. Tapi ketika Han Li memeriksa kantong penyimpanan, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Kantung penyimpanan sebenarnya tidak memiliki boneka tunggal di dalamnya. Terlepas dari beberapa batu roh dan 2 botol pil obat biasa, hanya ada slip batu giok sederhana di dalamnya. Ini menyebabkan suasana hati Han Li yang bersemangat segera padam. Dia jelas mengendalikan begitu banyak boneka pada hari itu. Bagaimana mereka semua bisa menghilang, bisakah mereka semua dihancurkan? Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Dugaan Han Li sebenarnya cukup banyak benar. Pada hari itu, saudara bela diri senior Lin telah mengendalikan banyak boneka dan mampu bertarung secara merata dengan lawan-lawannya. Namun, ketika kembar 4 dari 1000 bambu sekte membunuh 2 pembudidaya yang melarikan diri, mereka bergegas untuk melecehkannya. Senior Martial Brother Lin, melihat bahwa situasinya tidak baik, segera meledakkan semua bonekanya. Dia kemudian mengambil keuntungan dari kebingungan dan bergegas ke hutan. Dengan demikian, bahkan tidak ada boneka mekanis tunggal yang dapat ditemukan di kantong penyimpanannya. Dalam kekecewaannya, Han Li dengan ceroboh mengeluarkan slip batu giok itu. Kemudian, seolah itu adalah rutinitas, dia mengirim kesadarannya ke dalamnya, lalu dengan ceroboh memberinya beberapa pandangan sepintas. Tiba-tiba, mata Han Li melebar, dan ekspresi malas di wajahnya langsung membeku. Ini karena begitu indera ilahi memasuki slip batu giok, 3 kata emas muncul, teknik pengembangan hebat. Bab 237, Membayar Rasa Hormat. Teknik pengembangan hebat. Ini adalah apa yang Han Li telah berulang kali dengar dari saudara bela diri senior Lin, teknik kultivasi yang mencoba memikat jiwa primordial dengannya. Dia sebenarnya bisa membongkar-bongkar tubuhnya seperti yang dia inginkan dan dengan mudah menemukannya. Ini menyebabkan Han Li merasa senang luar biasa. Teknik pengembangan hebat, ini sebenarnya telah dibawa ke tubuh senior Martial Lin. Ini benar-benar bertentangan dengan harapannya. Han Li benar-benar tidak tahu apakah saudara bela diri senior Lin ini sangat bodoh atau sangat pintar. Dia dengan cepat menyusuri slip batu giok dengan teknik pengembangan hebat sekali melalui dan menemukan bahwa itu adalah seperti yang dikatakan senior Martial Lin. Benar-benar hanya ada mantra hingga lapisan keempat. Namun, apa yang muncul selanjutnya menyebabkan Han Li merasa lebih terkejut. Setelah dia selesai melihat sepenuhnya melalui teknik pengembangan hebat, sebuah tulisan suci yang disebut Wawasan Wayang Sejati muncul segera sesudahnya. Sepenuhnya menginstruksikan dia tentang cara memurnikan binatang boneka dan tentara dari semua tingkatan. Itu adalah koleksi penciptaan boneka yang sangat rincin dan luar biasa. Setelah Han Li melihatnya sebentar, dia segera menarik kesadarannya yang bersemangat dan memasang ekspresi sangat bahagia. Tapi setelah dia melihat slip giok di tangannya, dia segera menyadari sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Teknik pengembangan hebat dan wawasan boneka sejati adalah sepasang. Jika dia secara bersamaan mengolahnya, mereka akan sempurna bersama. Selama dia membudidayakan mereka berdua ke lapisan tertentu, dia pasti akan seperti Huang Long. Satu orang yang mengandalkan sejumlah besar boneka untuk tetap tak tergoyahkan terhadap beberapa pembudidaya dengan tingkat kekuatan yang sama dan tidak memberi mereka kesempatan sekecil apapun. Untuk menolak iklan, kekuatan semacam ini yang menekan pembudidaya yayasan pendirian lainnya menyebabkan jantung Han Li berdebar. Namun, dia sangat jelas bahwa ada cacat tertentu. Sangat mungkin bahwa itu akan mengganggu kultivasinya sendiri dan menyebabkan kemungkinan awalnya tidak jelas formasi inti menjadi sepenuhnya nol. Ini adalah masalah di mana keuntungan tidak menutupi kerugian. Adapun kemungkinan bahwa teknik pengembangan hebat dapat mempromosikan formasi inti, Han Li hanya tidak percaya omong kosong tak berdasar semacam itu. Han Li menunduk dan merenung sejenak. Ini adalah pilihan yang sangat sulit. Dia menggelengkan kepalanya dan pertama-tama menaruh slip giok ke dalam tas penyimpanannya sebelum memutuskan untuk menanganinya di masa depan. Lagi pula, memutuskan apakah akan mengembangkan teknik pengembangan hebat bersama dengan teknik pembuatan boneka yang jatuh dari langit agak terlalu mendadak. Ini adalah masalah yang harus dipikirkan setelah jantungnya tenang. Bagaimanapun, panen ini telah menyebabkan Han Li bersemangat. Dia tiba-tiba berpikir bahwa meskipun kantong penyimpanan Huang Long dan teman-temannya semua telah benar-benar hancur oleh cahaya pedang atribut petir Lei Wanhe. Ada beberapa boneka yang belum mereka ambil pada waktu masih berdiri di luar formasi.
Ini adalah barang bagus yang akan sia-sia untuk tidak didapatkan. Dengan pemikiran ini, Han Li meninggalkan formasi hebat dalam suasana hati yang baik. Seperti yang diharapkan, tidak jauh dari batas luar formasi. Dia menemukan banyak tentara boneka seukuran telapak tangan dan binatang buas mekanik yang telah menyusut karena tidak ada yang mengendalikan mereka. Namun, tidak sebanyak yang dibayangkan Han Li, hanya sekitar 20. Sisanya telah berubah menjadi abu oleh cahaya pedang Lei Wanghe. Tetapi bahkan jika itu yang terjadi, Han Li mengumpulkan mereka satu per satu dengan semangat tinggi. Dalam satu saat, ia berhasil menyapu begitu banyak barang bagus. Han Li masih ingin melanjutkan, berharap ratusan tentara boneka muncul di depan matanya sehingga dia bisa mengumpulkan mereka semua. Han Li menemukan sikapnya ini menggelikan, keserakahan ini benar-benar tak terpuaskan. Setelah beberapa kata mengejek diri sendiri, Han Li kembali ke Gua Immortal dan bersiap untuk mempelajari formula kuno. Hari berikutnya dia akan pergi ke tempat tuannya, Li Huayuan, tinggal dan melihat apakah dia bisa mendapatkan teknik budidaya yang layak atau tidak. Pagi hari berikutnya, Han Li berdiri di Divine Wind Boat-nya dan terbang lurus menuju bagian timur pegunungan Taiyue. Kemarin, Lei Wanhe telah memberitahunya bahwa Gua Immortal tuannya terletak di puncak gunung tertentu. Tampaknya juga Li Huayuan sedang sibuk dengan sesuatu di dalam Gua Immortalnya. Jika ada waktu untuk menemukannya, sekaranglah saatnya. Dengan kecepatan Divine Wind Boat, Han Li tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menemukan wilayah yang Lei Wanhe tunjukkan. Seperti yang diharapkan, lokasi itu tersembunyi oleh Gunung Biru dan Sungai Hijau. Han Li berdiri di puncak gunung di atas air terjun besar dan mengeluarkan jimat transmisi suara dari dadanya. Dia dengan lembut mengucapkan beberapa kata dan kemudian membuangnya. Jimat itu kemudian berubah menjadi aliran cahaya yang menyala-nyala, bergegas menuju air terjun besar dan menghilang dari pandangan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tirai air dipisahkan, mengungkapkan sebuah gua besar. Kemudian, dari dalam, seorang sarjana Konghucu langsing yang muncul lebih dari 30 tahun terbang keluar. Ketika dia melihat Han Li, dia langsung memberi salam hangat. Apakah kamu murid bela diri Han? Yang ini adalah murid tertua guru, Yu Kun. Kamu bisa memanggilku saudara bela diri senior Yu. Petik 2. Setelah sarjana Konfusianisme mengatakan ini, ia terbang dengan sangat mudah, tiba di sisi Han Li. Dia kemudian menatap Han Li dengan senyum lebar. Aku memberi hormat kepada saudara bela diri senior tertua. Han Li meneriakkan ini dengan sangat hati-hati. Ketika saudara bela diri senior tertua ini Yu Kun melihat ekspresi Han Li dan sapaannya yang baik, senyumnya menjadi lebih kuat. Dia bahkan mengatakan dengan lebih ramah, jangan panggil aku kakak bela diri senior tertua. Kakak bela diri tertua senior. Itu terlalu formal, sebut saja aku sebagai saudara bela diri senior Yu. Aku sudah mendengar situasi junior martial brother dari guru. Junior martial brother Han sebenarnya bisa mendapatkan panen sebesar itu dari persidangan oleh darah dan api. Itu benar-benar prestasi luar biasa. Yu Kun berulang kali memujinya. Han Li bermain bersama dengan beberapa tawa paksa. Dia tidak tahu mengapa orang ini sangat sopan kepada murid bernama ini, itu menyebabkan dia menjadi sangat gelisah. Aku awalnya mendengar bahwa bakat junior martial disciple tidak terlalu baik. Tapi sekarang, aku melihat kamu benar-benar telah mencapai yayasan pendirian. Ini benar-benar masalah yang patut dirayakan. Petik 2. Yu Kun tampaknya telah lama menyadari bahwa Han Li telah mencapai yayasan pendirian. Akibatnya, dia tidak menyatakan kejutan apapun terhadap keberhasilan Han Li dalam memasuki Foundation Establishment. Namun, dia masih terus-menerus memberi selamat kepada Han Li, ini menyebabkan Han Li menjadi lebih curiga dan waspada. Itu benar, guru masih menunggu di dalam gua untuk murid bela diri junior. Lebih baik tidak membiarkan orang tua kita menunggu lama. Mari pertama-tama masuk ke Green Ripple Cave. Sepertinya Yu Kun baru saja memikirkan sesuatu. Setelah dia menepuk bagian belakang kepalanya, dia mengatakan ini dengan tertawa kecil. Ketika Han Li melihat ekspresi pihak lain, ujung mulutnya bergerak-gerak, tetapi wajahnya mempertahankan ekspresi serius dan hormat. Dia langsung setuju dan terbang melalui tirai air. Setelah dia melewati tirai air, sebuah lembah kecil yang terbentuk secara alami muncul di depan matanya. Tidak hanya seindah hari musim semi, tetapi pohon-pohonnya berwarna hijau dan airnya jernih. Selain itu,
Ada beberapa hewan kecil yang sangat aneh melompat-lompat dengan cara yang menggemaskan. Ini adalah pikiran Han Li jatuh. Adegan di depannya, mungkinkah tuannya sendiri, seorang pakar yang disegani, gemar memelihara hewan-hewan kecil. Pikiran itu menerobos ke dalam pikiran Han Li tanpa terduga. Hehe, apakah Junior Martial Brother terkejut? Kamu bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Setiap pengunjung yang datang tercengang. Namun, ini tidak dibesarkan oleh guru melainkan harta dari istri guru. Kamu tidak boleh menyakiti mereka dengan cara apapun, kalau tidak ibu bela diri akan benar-benar mengakhiri kamu. Yukun tertawa, mengungkapkan ekspresi, aku sudah tahu kamu akan sangat terkejut. Istri tuan, tepat sekali, meskipun Nyonya Zan hanya di yayasan tahap pertengahan, Master sangat menyayanginya. Kamu harus bertindak baik hati dan rukun dengannya. Yukun mengatakan ini sambil mengangkat bahu. Yukun membawanya lebih jauh ke dalam gua besar, di mana Han Li terkejut, dia tidak hanya melihat tuannya, Li Huayuan, tetapi juga seorang wanita muda, cantik. Berusia 27 atau 28 tahun. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang wajah sedingin es tuannya sendiri tetapi ketika dia melihat Han Li, Li Huayuan menunjukkan sedikit senyum. Meskipun Han Li berpikir wanita muda itu cantik, bagaimana mungkin dia berani melihat di depan Li Huayuan? Dia hanya melihat sekilas dan melangkah maju, dengan hormat memberi hormat, murid Han Li menyapa guru. Kamu datang. Ini adalah istri tuanmu, sapa dia juga. Li Huayuan sangat puas dengan sikap hormat dan khusyuk Han Li dan menunjuk wanita muda di sisinya. Murid memberi hormat kepada istri guru. Han Li menghela nafas dalam hati. Dia hanya bisa memberi hormat kepada wanita ini yang sepertinya tidak lebih tua dari dirinya. Itu cukup, tidak perlu terlalu sopan. Ketika wanita muda itu melihat Han Li melangkah maju untuk memberi hormat, dia mengatakan ini sambil tersenyum. Suaranya lembut dan menyenangkan, menampilkan sifat manis seorang wanita dari desa di sungai. Seperti yang diharapkan, dia adalah wanita yang sangat cantik. Han Li, aku baru saja mendengar tentang kesuksesanmu di yayasan pendirian beberapa hari yang lalu. Sejujurnya, masalah ini agak sulit bagi aku untuk percaya dan membuat aku takjub sedikit pun. Li Huayuan mengatakan ini dengan senyum dan nada lembut yang tak terbandingkan. Ini menyebabkan Han Li benar-benar merasa kewalahan oleh bantuan atasannya. Ini adalah kebetulan murid. Yayasan pencapaian yayasan juga mengejutkan murid ini. Wajah Han Li sedikit merah, tampak seolah-olah dia malu. Hehe, keberuntungan besar juga mencerminkan bakat seseorang. Kalau tidak, bukankah mereka yang terlahir dengan bakat luar biasa bahkan lebih beruntung? Li Huayuan menggelengkan kepalanya dan mengatakan ini sambil tersenyum. Tidak sekalipun Han Li berpikir dia akan merasa sangat malu dan tidak bisa berkata-kata. Bab 238, Ketakutan Yukun. Orang ini hanya menjadi murid untuk sementara waktu, jangan menggunakan nada ceramah segera setelah bertemu dengannya. Wanita muda itu berkata dengan lembut kepada Li Huayuan setelah melihat penampilan Han Li yang tidak nyaman, sedikit tawa di matanya. Baik, suami tahu. Tidak peduli apa, murid yang baik ini juga penyelamat nyonya aku. Sebagai tuannya, aku harus memberi kompensasi dengan baik. Li Huayuan melirik wanita muda itu dengan tatapan lembut, lalu berbalik dan berkata kepada Yukun yang berdiri di samping. Kamu dapat menarik untuk saat ini, istri tuanmu dan aku akan berbicara secara individual dengan junior martial brother kamu Han. Jangan biarkan siapapun mengganggu kami. Petik 2 titik titik. Seperti yang kamu perintahkan, Tuan. Yukun menjawab dengan hormat, lalu mencuri pandang ke arah Han Li sebelum diam-diam mundur. Penyelamat, penghargaan. Sekarang, Han Li benar-benar terpana, dia benar-benar tidak tahu kapan dua kata ini tiba-tiba menjadi terkait dengannya. Kapan dia mendapat hadiah karena menyelamatkan seseorang, dan bagaimana mungkin dia sendiri tidak mengetahuinya. Melihat penampilan Han Li yang bingung, wanita muda itu tidak bisa menahan tawa dan berkata. Suamiku, mengapa kamu tidak menjelaskannya padanya? Murid kamu belum tahu apa-apa, jangan biarkan kepalanya dipenuhi kabut. Petik 2 titik titik. Mendengar kata-kata wanita muda itu, Li Huayuan dengan ringan tersenyum, dan menjelaskan kepada Han Li, mengangguk. Han Li, sekarang kamu harus tahu alasan mengapa aku menerimamu sebagai muridku saat itu. Tidak ada rasa malu bagi aku untuk membicarakannya, sebagai sesepuh kamu, aku benar-benar mengingini obat spiritual kamu. Jadi,
Aku menggunakan alasan menerima kamu sebagai murid aku untuk mengambil setengah dari bagian kamu. Kalau tidak, kamu seharusnya menerima 2 pil pendirian yayasan, bukan hanya 1. Namun, meskipun aku akui bahwa aku menyebabkan hadiah kamu berkurang tanpa alasan yang jelas, kamu bisa menggunakan reputasi aku untuk keuntungan kamu. Dan orang-orang tidak akan dengan mudah menyinggung kamu. Ini bisa dianggap cara aku mengada-ada. Lagi pula, berkenaan dengan bakat alamimu saat itu, bahkan jika kamu memiliki pil pendirian yayasan tambahan, sepertinya kesempatanmu untuk berhasil membangun yayasanmu tidak ada. Petik 2 titik titik. Iklan. Li Huayuan berkata, ekspresinya acuh tak acuh seolah-olah dia tidak merasa bahwa ada sesuatu yang tidak pantas tentang apa yang telah dia lakukan. Tapi segera setelah itu, situasinya berubah. Tidak lama setelah aku mendapatkan obat-obatan spiritual ini dan akan mengubahnya menjadi pil yang dapat meningkatkan kekuatan sihir seseorang. Sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi ketika istri aku sedang berkultivasi, menjerumuskannya ke dalam bahaya. Untungnya, aku belum menggunakan obat spiritual kamu, dan dengan demikian aku dapat melestarikan hidupnya untuk sementara waktu. Dalam beberapa tahun kemudian, aku dapat menggunakan obat-obatan spiritual yang tersisa untuk menyuling pil yang bisa menyelamatkannya. Menyebabkan istri aku akhirnya pulih dalam beberapa hari terakhir. Karena itu, ketika aku memberitahu istri aku tentang asal-usul obat-obatan spiritual ini, istri aku segera menyatakan bahwa aku harus membalas kamu. Lagi pula, hidupnya dijaga semata-mata karena obat spiritual kamu. Kamu juga bisa dianggap sebagai penyelamatnya. Petik 2 titik titik. Ketika Li Huayuan berbicara tentang kondisi wanita muda yang mengancam jiwa, ekspresinya berubah, seolah-olah dia sedang mengingat kembali keadaan berbahaya pada masa itu. Sepertinya dia sangat mencintai wanita muda di sebelahnya. Setelah aku mendengarnya mengatakan itu, aku merasa bahwa apa yang dia katakan sangat masuk akal. Jadi aku ingin secara resmi menerimamu sebagai muridku sebelum kamu mencapai tahap pendirian yayasan. Tetapi siapa yang tahu bahwa sebelum aku bisa bergerak, aku sudah menerima kabar bahwa kamu telah berhasil membangun yayasan kamu, ini benar-benar mengejutkan aku. Bagaimanapun, aku sebelumnya mengatakan bahwa selama kamu memasuki tahap pendirian yayasan, aku akan secara resmi menerima kamu sebagai murid aku. Jadi, ini tidak bisa lagi dianggap semacam hadiah. Aku hanya bisa memikirkan cara lain dalam kemampuan aku untuk membalas kamu. Li Huayuan akhirnya menjelaskan seluruh situasi sekaligus, menyebabkan Han Li menjadi agak linglung setelah mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pai daging yang jatuh dari langit sebenarnya bisa mendarat di kepalanya. Bahkan ketika dia mendengar Li Huayuan secara pribadi mengatakan bahwa dia akan menghadiahinya, Han Li masih tidak berani mempercayainya. Sebaliknya, dia hanya bisa berdiri di sana, terpana. Bagaimana dengan ini? Karena tampaknya kamu belum memikirkannya, kamu dapat memikirkannya di gua selama sehari, besok pagi, kamu bisa datang ke tuanmu dan mengajukan permintaan. Kamu harus memikirkannya dengan cermat, biasanya tuanmu bukan orang yang sangat murah hati, jadi ini adalah kesempatan yang sulit didapat. Wanita muda itu dengan lembut berkata kepada Han Li, melirik Li Huayuan. Ini menyebabkan Li Huayuan tertawa kering beberapa kali seolah-olah dia agak malu. Han Li, yang akhirnya sadar kembali, ragu-ragu sejenak. Awalnya, dia ingin meminta teknik kultivasi, tetapi setelah diingatkan oleh istri tuannya, dia tidak bisa menolak niat baik orang lain, jadi dia mengangguk dan menerima. Kemudian, Li Huayuan memanggil Yukun untuk memberi Han Li tur gua. Saudara bela diri senior ini segera setuju dengan senyum, lalu membawa Han Li dan berjalan keluar. Mereka belum meninggalkan lobi besar ketika dia sudah mulai memperkenalkan Han Li ke seluruh gua. Tuan, gua riak hijaumu berukuran sekitar beberapa ratus hektar, seperti untuk kamar. Titik 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 titik. Petik 2 titik titik. Wanita muda itu, setelah melihat Han Li dan Yukun berjalan jauh, tiba-tiba berkata kepada Li Huayuan sambil tersenyum. Apakah kamu pikir murid baru kami dapat menangani pelecehan Yukun? Setiap kali aku melihat Yukun membuka mulutnya, aku merasakan sakit kepala datang walaupun dia belum mengatakan apa-apa. Ketelanjangan Yukun benar-benar menyebabkan banyak sakit kepala. Petik 2 titik titik. Yi, belum lagi kamu, bahkan aku tidak punya cara untuk berurusan dengannya. Han Li pasti tidak bisa bertahan terlalu lama. Li Huayuan berkata dengan tidak berdaya. Ini juga benar, tapi menurutmu permintaan macam apa yang akan dibuat oleh muridmu ini? Wanita muda itu tiba-tiba bertanya ketika dia membuka matanya yang bulat. Jejak licik dapat ditemukan di dalam mereka.
Permintaan apa yang bisa dia buat selain pil, teknik kultivasi, alat ajaib, dan sejenisnya. Jika bukan karena permintaan Nyonya tanpa henti untuk menghargai murid ini, aku benar-benar tidak akan mau bermurah hati. Li Huayuan bahkan belum membagikan apapun, tetapi dia sudah tampak kesakitan luar biasa. Apa yang kamu bicarakan? Jika kamu tidak membayar rahmat keselamatannya, teknik Ice Heart yang aku kembangkan akan mengandung banyak kebocoran, dan aku tidak akan bisa mengolahnya ke lingkaran penyelesaian yang sempurna. Kemudian, di masa depan, bagaimana aku bisa memasuki tahap formasi inti dan menghabiskan sisa hidup aku dengan kamu? Petik 2. Wanita muda itu pertama-tama menatap Li Huayuan dengan angkuh, tetapi kalimat berikutnya dipenuhi dengan kasih sayang yang mendalam. Menyebabkan Li Huayuan merasa sangat tersentuh ketika mendengarnya. Dia membenturkan dadanya dan menyatakan bahwa dia pasti akan memenuhi permintaan Han Li dan bahwa dia tidak akan membiarkan masalah apapun yang tersisa di jalan kultivasi istrinya. Han Li secara alami tidak tahu bahwa pai daging besar yang jatuh di kepalanya sebenarnya terkait dengan teknik budidaya wanita muda itu. Pada saat itu, dia mengikuti saudara bela diri senior Yu, berkeliaran, tetapi di dalam hatinya, dia masih merasa bahwa kedatangan nasib baik semacam ini terlalu mendadak. Ini menyebabkan dia merasa tidak tenang. Yi, saudara bela diri senior Yu punya waktu untuk datang ke aula diskusi pedang ini, bagaimana kalau kita senior Martial Brothers bertukar beberapa teknik sihir? Petik 2. Ketika Yukun membawa Han Li di dekat ruang batu yang sangat besar, seorang pria yang sangat penyayak kebetulan berjalan keluar darinya. Ketika dia melihat Yukun, dia dengan ceroboh mengatakan ini. Namun, tatapannya terus-menerus menyapu Han Li. Siapa yang belum pernah mendengar tentang kekuatan tempur dari teknik sihir Five Elements Junior Martial Brother 4? Itu adalah nomor 1 di bawah keluarga guru. Aku pikir aku akan lulus dan tidak membodohi diri aku sendiri. Ekspresi Yukun pertama-tama berubah setelah mendengar kata-kata pria itu, kemudian tertawa dan menolak. Namun, dia tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke Han Li sambil tertawa. Aku masih belum memperkenalkan saudara bela diri junior keempat kepada orang ini, dia adalah murid baru yang akan diterima oleh guru. Dia adalah saudara bela diri junior Han yang segera menjadi saudara bela diri junior ke-8. Petik 2. Dan ini saudara bela diri senior keempat Song Meng, kamu bisa memanggilnya senior Martial Brother Song. Semua orang saling bertemu, setelah hari ini kita semua akan menjadi Martial Brothers dari keluarga yang sama. Petik 2. Saudara bela diri junior ke-8. Ketika saudara bela diri junior keempat ini mendengar kata-kata ini, cahaya yang bersinar-bersinar dari matanya, berfokus langsung pada Han Li. Ekspresi Han Li tidak berubah, tetapi di dalam hatinya, dia diam-diam menghela nafas. Individu ini jelas individu yang gila pertempuran, menatapnya tidak bisa mendapatkan hasil yang baik. Dengan demikian, sebelum orang ini bahkan membuka mulutnya, Han Li berbicara terlebih dahulu. Salam, saudara bela diri senior keempat. Junior Martial Brother baru saja memasuki tahap pendirian yayasan, aku meminta saudara bela diri senior merawat aku. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Han Li menyambutnya. Namun, kata-kata dari Han Li ini menyebabkan pria ini mengungkapkan ekspresi kecewa. Dia kehilangan minat pada Han Li, dan setelah menganggukkan kepalanya dengan acuh beberapa kali, dia tidak melirik Han Li sekalipun. Kemudian, dia dengan dingin berjalan langsung di antara mereka berdua, pergi untuk mengurus urusannya sendiri. Hanya Han Li dan Yukun yang tersisa, dan mereka saling memandang dengan cemas selama beberapa waktu. Haha, Junior Martial Brother Han, tolong jangan tersinggung, Junior Martial Brother Song hanya memiliki temperamen yang aneh. Meskipun secara lahiriah ia tampak agak dingin, dalam kenyataannya kepribadiannya cukup bagus. Yukun yang pulih lebih dulu, dan dengan beberapa kalimat ia menyingkirkan atmosfer canggung. Han Li secara alami mengadopsi sikap pengertian, dan mereka berdua segera melanjutkan perjalanan mereka, tertawa dan berbicara. Meskipun gua itu tidak kecil, selain dari Li Huayuan dan istrinya serta Song Meng itu, tidak ada orang lain di tempat sebesar itu. Han Li tidak menemui salah satu dari 5 saudara bela diri senior lainnya. Setelah itu, Han Li mengetahui bahwa 5 lainnya semua menyukainya dan memiliki gua sendiri di luar, mereka kadang-kadang datang untuk memberikan penghormatan kepada Li Huayuan dan istrinya. Adapun Yukun dan Song Meng, mereka tumbuh di sebelah Li Huayuan dan istrinya. Karena itu, mereka sudah memiliki perasaan yang sangat mendalam kepada mereka,
jadi mereka secara alami akan tinggal di tempat ini daripada membangun gua mereka sendiri. Saat Han Li iseng mengobrol dengan Yukun, dia akhirnya mendapatkan pemahaman tentang beberapa pembudidaya lainnya, namun, tanpa disadari dia telah selesai tur keliling gua. Roh kakak bela diri senior ini tampaknya semakin meningkat saat dia berbicara, jadi dia hanya menarik Han Li dan mulai berjalan menuju kamarnya sendiri, ingin melanjutkan diskusi panjang mereka. Meskipun Han Li merasa sedikit terkejut, dia tidak keberatan, jadi dia dengan acuh tak acuh mengikutinya. Lagi pula, orang ini adalah kakak bela diri tertua senior, jadi dia masih harus memberinya wajah ini. Pada awalnya, dia dengan sungguh-sungguh mendengarkan kakak bela diri senior sulung ini, berharap menemukan beberapa informasi yang berguna. Tapi tidak terlalu lama setelah itu, kemampuan senior Martial Brother Yu untuk mengoceh diturunkan menjadi benar-benar menakutkan, dan Han Li perlahan mulai mengalaminya secara langsung. Aliran kata yang tak berujung menyelinap ke kepalanya seperti roh jahat, menyebabkan kepala Han Li mulai terluka, setelah mendengarnya selama beberapa jam. Baru pada saat inilah Han Li akhirnya menyadari kebenaran, sikap yang ditunjukkan kakek bela diri senior ini ketika dia datang untuk menjemput Han Li bukanlah antusiasme. Jelaslah bahwa seorang tamu yang sulit ditemukan akhirnya muncul untuk memuaskan kecanduannya mengepakkan bibirnya. Setelah beberapa saat, Han Li tidak bisa lagi menerimanya, kelelahan fisiknya akhirnya menjadi terlalu ekstrim. Dia buru-buru melarikan diri dari kamar orang lain, lalu menemukan kamar yang digunakan untuk menampung tamu dan runtuh. Mendengar serangan verbal saudara bela diri senior Yu ini benar-benar merusak jiwa seseorang. Han Li telah sepenuhnya melayani desakan orang ini. Cakrawala Han Li telah diperluas, dunia ini sebenarnya berisi pria yang bisa mengobrol seperti ini. Bab 239, Pilihan. Setelah sehari di Gua Immortal, Han Li berdiri di depan tuannya Li Huayuan dan istrinya. Dia kemudian mendengar tuannya dengan acuh tak acuh berkata, Han Li, apakah kamu sudah selesai memikirkan apa yang ingin tuanmu berikan padamu? Kamu bisa mengatakannya sekarang. Petik 2 titik titik. Murid menginginkan seni kultivasi yang kompatibel dengannya. Dia berharap guru dapat memberikan satu atau dua dari mereka. Ini tidak perlu dipikirkan secara mendalam. Han Li, yang sudah lama tahu jawaban ini, segera mengatakannya. Ketika Li Huayuan mendengar ini, dia tidak menunjukkan kejutan apapun dan malah tersenyum lemah kepada istrinya di samping. Dia sepertinya berkata, bagaimana? Aku tidak salah. Dia menginginkan seni kultivasi, seperti yang diharapkan. Petik 2 titik titik. Lalu dia mengembalikan pandangannya ke Han Li dan dengan tenang berkata, pilihanmu tidak buruk. Pertama, biarkan guru memeriksa akar spiritual kamu dan kemudian aku akan memutuskan seni kultivasi apa yang akan kamu berikan. Petik 2 titik titik. Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak berani ragu dan segera mendekatinya. Majikannya meraih pergelangan tangannya dan dengan cepat mengedarkan energi di sekitar meridiannya. Terlepas dari teknik budidaya logam, semua atribut lainnya dapat diolah. Kamu sebenarnya memiliki 4 akar spiritual atribut, betapa mengejutkan. Pada hari itu, aku hanya melihat bahwa kamu memiliki akar spiritual palsu tetapi aku tidak berpikir itu akan menjadi tingkat seperti itu. Setelah beberapa saat pemeriksaan, ekspresi Li Huayuan menjadi sedikit aneh, dan dia menghela nafas. Ketika wanita muda di samping mendengar ini, dia juga mengungkapkan ekspresi sedikit terkejut. Dia tetap diam dan tidak bisa membantu tetapi menilai Han Li. Iklan, kecakapan murid lebih rendah dan telah mengecewakan guru. Wajah Han Li agak merah saat dia menjawab ini dengan sedikit malu. Ini bukan apa-apa, karena surga telah memungkinkan kamu untuk mencapai yayasan pendirian, kamu pasti memiliki keberuntungan kamu sendiri. Tapi karena seperti ini, pilihanmu untuk berkultivasi agak merepotkan. Petik 2 titik titik. Maksud kamu apa? Ketika Han Li mendengar ini, dia berkedip. Meskipun Han Li tidak mengambil inisiatif untuk bertanya, dia menunjukkan keraguan besar. Benarkah? Berikan penjelasan yang tepat kepada murid. Kamu selalu begitu kabur. Sebenarnya, apa yang tuanmu maksudkan adalah bahwa di awalnya ingin membiarkanmu memilih seni kultivasi yang layak, tetapi sekarang setelah dia melihat atribut akar spiritualmu, dia ragu-ragu. Bagaimanapun, semakin baik seni kultivasi, semakin sulit untuk berkultivasi. Akan lebih baik membiarkan kamu mengolah seni kultivasi yang lebih sederhana sehingga kamu maju sedikit lebih cepat. Wanita muda itu menegur Li Huayuan dan memberi Han Li penjelasan dengan nada hangat. Tepat sekali, istri aku membaca pikiran aku. Li Huayuan berulang kali mengangguk.
Dia kemudian melanjutkan untuk menjelaskan, seni kultivasi para pembudidaya abadi umumnya dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama sesuai dengan kecepatan dan efek. Untuk pertama kalinya, setelah dibudidayakan, kekuatan sihir seseorang berkembang pada kecepatan yang mirip dengan seni kultivasi yang lebih rendah. Namun, itu memberikan kemampuan ilahi tambahan yang dapat menekan musuh dan merebut kemenangan, kekuatannya mungkin luar biasa dan sangat cocok untuk pertempuran. Jika kekuatan sihir seseorang berada di lapisan bawah, mereka akan dapat, dengan sedikit kesulitan, menang melawan para pembudidaya lapisan yang lebih tinggi. Jadi, para pembudidaya yang tahu bahwa mereka tidak dapat memasuki formasi inti kemungkinan besar memilih jenis seni budidaya ini. Petik 2. Jenis teknik budidaya kedua adalah kebalikannya. Teknik kultivasi ini mengembangkan kekuatan sihir seseorang pada tingkat yang menakjubkan dan mudah untuk diolah. Tapi tentu saja ada cacat, keuntungan dari jenis teknik budidaya pertama adalah justru kesalahan fatal jenis ini. Lebih jauh lagi, meskipun mereka yang mengolah jenis kedua menemui hambatan yang jauh lebih sedikit daripada mereka yang menggunakan teknik budidaya jenis pertama. Jenis seni kultivasi ini tidak memiliki metode pertahanan diri yang kuat, dan kemampuan ilahi mereka menyedihkan. Mereka yang memilih metode ini pasti akan menghabiskan hidupnya dengan berkultivasi dan lebih lemah di antara para pembudidaya dari kelas yang sama. Tetapi juga, mereka ingin berkultivasi ke lapisan tertinggi dalam pencarian sia-sia dao surgawi. Mereka yang memilih jalan ini tidak sedikit. Bagaimanapun, ini adalah metode termudah untuk mendekati formasi inti. Petik 2. Setelah Li Huayuan mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian memandang Han Li sambil tersenyum. Teknik sihir macam apa yang ingin digunakan murid? Mungkin ada tipe di antara keduanya yang cocok untukmu. Petik 2. Ketika Han Li mendengar ini, dia berhenti sejenak dan tidak bisa membantu tetapi ragu. Dia bertanya, Tuan, apakah tidak ada 3 jenis? Mengapa kamu hanya menjelaskan 2 saja? Petik 2. Ketika mereka berdua mendengar pertanyaan Han Li, wanita muda itu memberikan senyum penuh pengertian. Li Huayuan menghadap Han Li dan menjawab, terlepas dari 2 jenis pertama, ada beberapa seni budidaya yang luar biasa yang ada dari jenis ketiga. Banyak pembudidaya mengejar seni budidaya kelas atas ini. Namun, sebagai tuanmu, aku tidak menyarankan kamu mengolah ini. Selain itu, tidak satupun dari 7 saudara bela diri senior kamu memilih untuk menumbuhkan seni kultivasi ini. Meskipun mereka menggabungkan beberapa aspek kuat dari 2 jenis seni kultivasi pertama, memiliki kekuatan besar dan perkembangan sihir yang menakjubkan, mereka memiliki banyak batasan. Mereka semakin sulit seiring perkembangannya, dan mereka sangat berbahaya untuk dipupuk. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan melampaui harapan. Istri tuanmu mengolah seni kultivasi tingkat tinggi seperti itu, tetapi dia tidak berhati-hati dan hampir mati. Jadi, jika seseorang mengembangkan seni kultivasi ini tanpa bakat transenden, itu akan setara dengan bunuh diri. Petik 2. Meskipun aku memiliki 2 atau 3 seni kultivasi kelas atas, apakah kamu dapat berhasil dengan mereka? Secara alami, karena aku berutang kompensasi kepada kamu, jika kamu harus memilih metode kultivasi tingkat tinggi ini, guru akan memberikannya kepada kamu. Namun, jika kamu menghadapi bahaya atau kesulitan di masa depan, kamu hanya akan dapat mengandalkan diri sendiri. Petik 2. Li Huayuan jelas tidak menyetujui Han Li memilih jenis seni kultivasi terakhir ini dan memperingatkan Han Li sebelumnya. Han Li mengerutkan alisnya dan menenggelamkan kepalanya dalam pikiran. Ini adalah keputusan yang benar-benar sulit. Tapi tidak lama kemudian, Han Li mengangkat kepalanya dengan mata jernih. Jelas bahwa dia membuat keputusan. Tuan, maafkan kekasaran murid ini. Murid ingin bertanya terlebih dahulu, seni kultivasi apa yang dipupuk guru? Tiba-tiba Han Li bertanya, hehe, tuanmu mengolah teknik budidaya kelas atas Sun Arts. Namun, tuanmu hanya memiliki tubuh yang kedua di bawah kaki spiritual surgawi, tubuh 3 yang. Mengolah seni ini cocok bagi aku seperti ikan untuk air dan jauh lebih unggul dari seni budidaya lainnya. Jika tidak, bagaimana guru dapat membentuk inti emasnya? Meskipun Li Huayuan tidak memprediksikan pertanyaan Han Li, dia masih dengan angkuh menjawab. Murid mengerti, maka murid akan memilih jenis teknik sihir kedua. Han Li berkata dengan ekspresi damai. Tipe kedua, ekspresi Li Huayuan sedikit berubah, tetapi setelah sedetik, itu kembali normal. Di bawah penampilan pemikiran yang mendalam, dia memeriksa ulang Han Li. Ketika wanita muda di samping mendengar ini,
dia juga memasang ekspresi yang agak tertarik. Kamu memilih pilihan kedua, jadi bagaimana bisa guru mengatakan sesuatu terhadap ini? Jika hati kultivator kamu teguh, maka guru akan benar-benar berterima kasih. Namun, kamu harus tahu apa yang disebut penyempurnaan kekuatan sihir yang mudah hanya berlaku untuk mereka yang memiliki bakat yang cukup baik. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka memiliki bakat luar biasa, hanya sedikit dari mereka yang akan dapat berkembang ke puncak pendirian yayasan. Dengan demikian, tuanmu condong ke arahmu memilih jenis seni kultivasi pertama. Dengan prospek kamu mencapai formasi inti yang begitu tidak pasti, paling tidak. Kamu akan dapat mengangkat kepala kamu tinggi di antara sesama pembudidaya yayasan lainnya dan tidak menerima penghinaan. Sebenarnya, terlepas dari jenis seni kultivasi apa yang dipilih, mereka yang mencapai formasi inti jumlahnya sedikit. Awalnya, petik 2 titik. Li Huayuan awalnya berpikir untuk memberi Han Li beberapa kata nasihat, tetapi ketika dia mengatakan ini, dia sepertinya telah mengingat sesuatu. Dengan suasana hatinya yang serius, dia benar-benar tetap diam. Ketika wanita muda di samping melihat ini, dia dengan ringan menghela nafas dan berkata kepada Han Li, "Han Li, pikirkan baik-baik ini, jenis seni kultivasi apa yang benar-benar kamu inginkan. Meskipun pilihan kamu tidak sesuai dengan pikiran kami, jika hati kultivator kamu benar-benar teguh, guru kamu secara alami tidak akan menentang kamu. Jika kamu melebih-lebihkan kemampuan kamu sendiri dan benar-benar bersikeras memilih teknik sihir kelas atas, meskipun kami sebagai suami dan istri tidak akan keberatan, kami akan sangat bermasalah. Lagi pula, itu bukan lagi masalah resolusi hati kultivator seseorang, tetapi lebih dari menggigit jauh lebih banyak daripada yang bisa dikunyah." Petik 2 titik. Benar, istri tuanmu telah mengatakan pemikiran tuanmu. Tuanmu tidak akan mengatakan lebih banyak. Aku hanya akan bertanya sekali lagi, apakah itu keputusan terakhir kamu? Perhatian Li Huayuan kembali tepat ketika wanita muda itu selesai berbicara, dan dia mengangguk setuju. Ya, murid telah memutuskan dengan tegas. Setelah Han Li dengan tenang mendengarkan kata-kata istri Li Huayuan, dia menjawab dengan nada yang dalam. Karena kamu sudah memutuskan, ikuti aku ke perpustakaanku. Nyonya, tolong tunggu di sini. Han Li dan aku akan kembali sebentar lagi. Ketika Li Huayuan mendengar ini, dia tidak berkata apa-apa lagi dan berdiri, membawa Han Li keluar dan meninggalkan wanita muda itu untuk menunggu. Ruang perpustakaan tidak jauh dari aula utama dan juga tidak terlalu besar. Itu hanya ruangan batu pendek yang tampak normal. Namun, ruangan batu itu memiliki penghalang menyala yang melindunginya, menyangkal masuknya orang luar. Li Huayuan berdiri di depan penghalang. Tanpa peduli, dia mengulurkan jarinya ke permukaan penghalang dan dengan santai menyapu, menyebabkan penghalang untuk segera membuka celah 3 meter, cukup hanya untuk 2 orang untuk masuk. Dia kemudian dengan mudah mendorong membuka pintu batu dan membawa Han Li masuk. Setelah Han Li masuk, matanya melebar. Di dalam ruangan, segala macam slip batu giok, halaman buku, kotak, dan koleksi ditangguhkan di udara, menampilkan lampu aneh dari semua warna. Ada lebih dari 60 item, mereka adalah koleksi teknik kultivasi Li Huayuan yang telah dia kumpulkan selama beberapa ratus tahun. Semua barang di sini ada di bawah batasanku. Jika seseorang selain aku atau istri aku secara pribadi mencapai dalam, mantra formasi dalam ruang batu akan segera aktif, dan mereka akan sepenuhnya terperangkap di dalam. Li Huayuan menjelaskan kepada Han Li dengan puas. Namun, Han Li mendengar jejak peringatan dalam kata-kata itu, jadi dia berulang kali menganggukkan kepalanya, mengekspresikan pemahamannya. Bab 240, halaman dari buku. Melihat bahwa Han Li cukup bijaksana, Li Huayuan mengungkapkan ekspresi kepuasan. Kemudian, dia mengulurkan tangannya di udara dan dengan lembut meraih sesuatu, seketika, seberkas awan merah terbang keluar dari tangannya, membungkus slip giok, dan membawanya kembali ke tangannya. Li Huayuan bahkan tidak meliriknya dan langsung menyerahkannya kepada Han Li, kemudian, dia menggunakan metode yang sama untuk mengambil 7 atau 8 item berturut-turut sebelum berhenti. Pada saat ini, Han Li sudah memegang tumpukan barang, terlalu banyak untuk dilihat matanya. Teknik kultivasi ini semua dapat mengembangkan kekuatan sihir seseorang dengan cepat, dan mereka juga mudah untuk diolah, pilih satu untuk digunakan sebagai teknik budidaya utama kamu. Kamu harus meletakkan yang lain kembali ke posisi semula. Ketika kamu telah selesai memilih satu, datang katakan padaku. Li Huayuan berkata kepada Han Li dengan acuh tak acuh. Kemudian,
dia duduk bersila di atas sajadah di ruang batu. Han Li merasa matanya melihat bintang, meskipun tidak ada banyak teknik budidaya, mereka semua memiliki atribut unik mereka sendiri. Sebagai contoh, salah satu dari mereka, teknik pengumpulan esens, selain memiliki kecepatan yang layak dalam meningkatkan kekuatan sihir seseorang, juga memiliki Essence Gathering Spirit Armor. Kemampuan ilahi minor yang sangat praktis. Saat menghadapi musuh, di samping perlindungan teknik sihir pertahanan, seseorang bisa memadatkan kekuatan sihir seseorang menjadi armor roh sebagai lapisan perlindungan tambahan. Itu bisa berfungsi sebagai teknik yang menyelamatkan jiwa, dan pertahanan armor roh juga bisa perlahan-lahan meningkat saat seseorang berkembang dalam teknik pengumpulan esens. Sleep Giok lain merekam, Mirage Spirit Art, yang mengesankan, yang juga termasuk kemampuan, Mirage Shadow. Seseorang dapat menghasilkan avatar persis seperti diri sendiri kapan saja untuk membingungkan musuh. Semakin tinggi layar kultivasi seseorang, semakin banyak avatar yang bisa dihasilkan, yang akan semakin membingungkan musuh. Terlepas dari dua jenis teknik budidaya ini, teknik budidaya lainnya termasuk kemampuan kecil yang sangat cocok untuk melarikan diri meskipun tidak terlalu kuat. Sepertinya para pencipta teknik kultivasi ini juga sangat jelas bahwa teknik kultivasi ini tidak akan memungkinkan individu untuk bertarung dengan sengit melawan orang lain. Sebaliknya, lebih penting untuk melarikan diri dengan kehidupan kecil seseorang. Namun, setelah Han Li melihat-lihat semuanya, sebuah halaman emas di dalam kotak giok menyentak Han Li. Itu karena skrip dan ukuran halaman ini terlalu familiar. Han Li mengkonfirmasi bahwa itu identik dengan halaman perak yang dia miliki. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa halaman ini tampaknya lebih tipis, dan permukaannya tidak memiliki pola aneh itu, sebaliknya, itu ditutupi dengan tulisan-tulisan kuno yang padat. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, teknik yang dicatat adalah teknik sihir umum, Essence Concentration Technique. Kemampuannya juga merupakan teknik dukungan sangat rata-rata yang disebut teknik pengumpulan roh, dan hanya bisa meningkatkan kecepatan di mana ki spiritual dikumpulkan. Han Li mempelajari halaman emas berkali-kali, tetapi hal itu hanya meningkatkan ketidakpastian di hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa meskipun dia memiliki keinginan kuat untuk mengeluarkan halaman perak di kantong penyimpanannya dan membandingkan keduanya. Sekarang bukan saatnya untuk menyelesaikan misteri ini. Iklan, apapun, dia harus membuat keputusan sekarang, kalau tidak dia akan menimbulkan kecurigaan tuannya. Dengan mengingat hal ini, Han Li mengangkat halaman emas ini di tangannya dan membuat keputusan. Karena itu, dia membuka mulut dan berkata kepada Li Huayuan, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup. Tuan, aku telah membuat keputusan. Aku memilih teknik kultivasi ini. Petik 2 titik titik. Ketika Li Huayuan mendengar ini, dia membuka matanya. Melihat halaman emas di tangannya, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menganggukkan kepalanya dan membawanya keluar dari kamar batu. Wanita muda itu telah menunggu pasangan guru murid. Ketika dia melihat mereka kembali, dia tersenyum hangat sebelum bertanya. Bagaimana, apakah kamu membuat keputusan? Terima kasih banyak atas perhatian Nyonya. Murid ini telah membuat pilihan. Han Li dengan hormat menjawab. Kalau begitu aku bisa tenang. Mendengar ini, wanita muda itu tersenyum bahagia lagi. Seolah-olah dia lebih peduli tentang masalah ini daripada Han Li, yang mengejutkannya. Baiklah, karena kamu telah dilunasi karena menyelamatkan istriku, mari kita bicara tentang masalah menerima kamu secara resmi di bawah bimbinganku. Apakah kamu benar-benar mau masuk ke dalam pengawasan aku dan secara resmi menjadi murid aku? Li Huayuan tiba-tiba bertanya, ekspresinya menebal. Hati Han Li bergetar, dan dia buru-buru melangkah keluar, berlutut, dan berkata. Hati murid Han Li adalah asli, aku bahkan tidak berani memiliki jejak kepura-puraan. Petik 2 titik titik. Meskipun Han Li berbicara dengan cara ini, dalam kenyataannya dia mulai bergumam di dalam hatinya. Jika kamu benar-benar merawatku, aku secara alami akan 100% tulus dan dengan rela menjadi muridmu sampai akhir. Namun, jika kamu memiliki niat buruk, aku tidak akan sebodoh itu dimanipulasi oleh kamu. Petik 2 titik titik. Li Huayuan secara alami tidak tahu pikiran di hati Han Li. Jika tidak, dia akan memusnahkan Han Li dengan satu tangan sejak lama. Benar, kami para pembudidaya adalah orang-orang sederhana, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid resmi Li Huayuan. Aku berharap bahwa kamu akan rajin berkultivasi di masa depan sehingga reputasi aku tidak berkurang.
Li Huayuan ringan tersenyum dengan ekspresi hangat. Han Li dan Li Huayuan memenuhi peran seorang murid yang saleh dan seorang guru yang pengasih untuk sementara waktu, tetapi segera setelah menerima instruksi Li Huayuan, Han Li mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Saat dia meninggalkan gua, dia kebetulan bertemu dengan saudara bela diri tertua Yu. Pada akhirnya, orang ini berkeras untuk mengirimkan junior martial brother-nya. Namun, bagaimana mungkin Han Li, yang baru saja mengalami secara langsung iblis, tanpa henti berceloteh, menimbulkan rasa sakit seperti itu pada dirinya sendiri. Dia menolak sebanyak-banyaknya di tempat, pada akhirnya, orang lain pergi dengan ekspresi menyesal, dan Han Li bisa lolos dari keterjeratan. Ketika Han Li berdiri di atas perahu kecil itu, dia tidak bisa tidak memikirkan semua yang telah terjadi dalam 2 hari terakhir. Kesannya terhadap tuannya, Li Huayuan, jauh lebih baik daripada sebelumnya, terutama karena sikap tuannya sangat berbeda dari ketidakpedulian yang ditunjukkannya selama ekspedisi ke daerah terlarang. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah menyelamatkan istri tuannya atau karena dia telah berhasil mendirikan yayasannya. Tetapi sekarang dia akhirnya dipandang penting oleh pembudidaya inti formasi ini. Bagaimanapun, Han Li akhirnya merasa bahwa perjalanan ini tidak sia-sia, tidak hanya dia mendapatkan pendukung besar di dunia kultivasi, dia juga mendapatkan halaman emas itu. Sekarang, dia bisa berharap untuk mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di halaman perak. Bahkan jika dia tidak memiliki cara untuk mengungkap misterinya, Han Li tidak keberatan, pada akhirnya, dia akan mengembangkan teknik konsentrasi esensi. Meskipun teknik kultivasi ini tidak memiliki efek besar, Han Li memiliki cara lain untuk melindungi dirinya sendiri, jadi dia tidak khawatir tentang masalah ini. Ketika dia kembali ke guanya sendiri, Han Li segera pergi ke kamarnya sendiri dan buru-buru mengeluarkan halaman emas dan perak dari kantong penyimpanannya, dengan hati-hati membandingkan keduanya. Halaman perak itu masih sama dengan terakhir kali dia mempelajarinya. Han Li menempatkan halaman perak dan halaman emas di depan matanya dan menempatkan keduanya. Seperti yang diharapkan, ukurannya identik. Dengan satu lirikan, seseorang dapat mengetahui bahwa mereka terkait erat. Han Li mengambil 2 halaman in, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, menimbang masing-masing di masing-masing tangan. Dia menilai bahwa halaman perak itu sedikit lebih berat. Tampaknya seolah-olah spekulasi bahwa halaman emas agak tipis tidak salah, ketebalan mereka benar-benar berbeda. Han Li memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia hanya mengambil halaman perak itu dan mengangkatnya ke matanya, dengan hati-hati mengamati pola-pola aneh di situ dan mengelusnya dengan tangannya tanpa henti. Pada saat ini, matanya bersinar tanpa batas seolah-olah ada masalah yang sangat sulit di depannya sehingga dia tidak bisa membuat keputusan. Namun, ekspresi tak tergoyahkan masih muncul di wajah Han Li. Dia tiba-tiba meletakkan halaman itu di antara kedua tangannya, lalu dia dengan lembut menggosok kedua tangannya. Seketika, halaman perak itu diselimuti oleh api yang ganas, melemparkan cahaya merah ke wajah Han Li. Namun, dia tidak peduli sama sekali, malah menatap halaman dalam nyala api tanpa berkedip. Pada saat ini, permukaan halaman mulai meleleh karena suhu tinggi. Tiba-tiba, ekspresi Han Li berubah, dan kemudian ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya karena halaman perak, sekarang dengan lapisan permukaannya meleleh. Sebenarnya mengungkapkan cahaya keemasan, tentu saja, halaman itu mengandung rahasia. Melihat situasi ini, Han Li mengontrol api dengan hati-hati, tidak membiarkan lapisan emas juga rusak. Namun, Han Li jelas sangat khawatir, halaman emas yang baru saja terungkap tampaknya tidak takut dipanggang oleh kobaran api yang ganas dan sama sekali tidak melengkung. Ketika halaman emas baru benar-benar terungkap, Han Li melambaikan tangannya, dan kobaran api segera menghilang. Kemudian, dia mulai membaca halaman yang baru didapat, jantungnya berdetak kencang. Dia hanya membaca beberapa kata pertama sebelum dia membeku, tertegun. Ekspresinya langsung menjadi sangat tidak sedap dipandang. Itu karena halaman ini sebenarnya adalah manual yang ditulis untuk mengajarkan orang bagaimana mengendalikan pedang terbang dan secara khusus diarahkan pada mereka yang mengolah seni pedang. Meskipun tampaknya sangat luar biasa, itu adalah sesuatu yang Han Li tidak butuhkan. Sepertinya pria bertelanjang kaki dari Giant Sword Sect telah mengolah konten halaman. Namun, meskipun teknik-teknik ini mungkin dianggap harta bagi murid kondensasi Qi, bagi Han Li, yang telah mencapai tahap pendirian yayasan, sukses besar. Mereka hanya rata-rata dan tidak punya cara untuk menarik minatnya. Han Li masih tidak mau menyerah.
Dia dengan cermat memeriksanya sekali lagi, bahkan sampai menggunakan api yang ganas untuk membakarnya lagi, tetapi dia tidak membuat penemuan lebih lanjut. Semakin Hanli melihat halaman emas ini, semakin dia merasa kesal. Dia telah menyibukkan diri dengan ini selama setengah hari. Setelah menghabiskan banyak waktu, dia benar-benar mendapatkan item yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sangat tertekan? Hanli sangat terpancing saat melihat dua kata, seni pedang, karena dia sudah mengembangkan seni pedang Azure Essence, mungkinkah dia harus menumbuhkan lagi seni pedang? Hanli yang berwajah suram tiba-tiba meraih halaman itu dan melemparkannya ke udara. Segera setelah itu, dia menggunakan tangan kanannya dan menunjuk, menembakkan ujung pedang biru selebar mangkuk, langsung mengenai halaman. Hanli memutuskan untuk benar-benar menghancurkan benda ini, jangan sampai dia menjadi marah hanya dengan melihatnya. Dengan uci, ledakan yang diharapkan Hanli tidak muncul. Alih-alih, ujung pedang biru, seperti lembu tanah liat memasuki laut, mendarat di halaman dan langsung menghilang tanpa jejak, seolah-olah telah dimakan habis. Ini adalah, Hanli sangat terkejut, tetapi segera setelah itu hatinya bergerak saat rohnya langsung terangsang.